Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Perkenalkan kami mahasiswa Sistem Informasi dari Universitas Jember. Sebelumnya perkenalkan saya Fatimah Azharoh dan ada rekan-rekan saya yaitu Andini Niswa, Felicita Dian, Ayu Andrinova, dan Masyuri Farhan. Jadi begini Ibu, pada semester ini kami sedang menempuh mata kuliah yaitu analisis perancangan sistem. Nah, di sini kami mendapat tugas untuk membuat rancangan sebuah sistem. Nah, di sini kelompok kami tertarik mengenai ekoenzim sehingga kita berencana untuk menjadikan ekoenzim ini sebagai objek dari penelitian. Nantinya kami mohon bantuan dari Ibu untuk memberikan informasi-informasi yang sekiranya akan kami butuhkan dalam membuat perancangan sistem tersebut. Mungkin sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, Ibu sendiri bisa memperkenalkan diri dan memperkenalkan bisnis yang sedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Haryani. Saya owner dari Rumah Fermentasi. Nah, terima kasih banyak. Khususnya saya sebagai bahan ekoenzim, karena di rumah fermentasi sendiri itu kan banyak sekali pilihan macam-macam produk makanan dan minuman fermentasi. Nah, kenapa? Saya akan jawab. Jadi kenapa kita memilih ekoenzim dan rumah fermentasi? Jadi sebelumnya yang kita pilih adalah ekoenzimnya terlebih dahulu, Ibu. Jadi kita melihat permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita, seperti kan kalau saya sedikit tahu, ekoenzim itu kan bahan-bahannya salah satunya yaitu dari buah yang hampir busuk, betul ya Bu? Oke, nanti saya jelaskan itu. Oke. Itu. Jadi mikirnya agar limbah-limbah itu nggak terbuang sia-sia, jadi bisa diproses ke hal yang lebih bermanfaat ke depannya. Nah, setelah itu kami mencari pengolah-pengolah ekoenzim itu ada apa aja, dan ketika kami mencari di Instagram ternyata muncul diajak berbagi informasi bersama. Gitu. Oke, baik. Silakan kita bisa mulai wawancaranya. Baik, mungkin yang pertama adalah kenapa Ibu membuat usaha yang sekarang seperti membuat ekoenzim dan yang lain, dan itu bisnisnya dibangun sejak kapan? Oke. Jadi awal sebenarnya karena kan rumah fermentasi ini sebenarnya usaha rumahan ya. Saya ini ibu rumah tangga, suami minta resign, jadi saya mencari sesuatu sesuatu yang bisa saya kerjakan tanpa mengganggu tugas seorang istri dan seorang ibu, seperti itu ya. Jadi berawal dari suami memang yang sangat-sangat. Nah, jadi suami itu bagaimana sih kita mengolah makanan sendiri dan pastinya sehat. Nah, itulah kita awalnya konsumsi untuk pribadi. Kita bikin minuman kombucha. Rumah fermentasi itu berawal dari kita bikin dan kita konsumsi secara pribadi. Nah, itu mulai saya ada inspirasi untuk menjual itu di tahun 2017. Nah, saya coba di marketplace, saya posting karena produk fermentasi ini mungkin teman-teman di sini belum tentu tahu ya apa rumah fermentasi jual banyak sekali macam-macam fermentasi, teman-teman pasti belum tentu tahu ya. Jadi nggak gampang untuk jual produk fermentasi karena perlu yang namanya. Nah, jadi saya coba melakukan buka YouTube channel, terus saya juga mencoba upload di media sosial dan juga di marketplace. Ternyata awareness-nya tinggi juga gitu ya, yang tidak seperti saya pikirkan tadi gitu.
ternyata dengan adanya shop, Tokopedia, Bukalapak itu membantu sekali sebagai UMKM seperti saya, ibu rumah tangga ya, mencari kesibukan seperti itu ya, dan sangat membantu dan sangat mudah sekali. Jadi saya mulai dari 2017 memasarkan di Tokopedia dan alhamdulillah responnya sangat-sangat baik sampai sekarang seperti itu. Baik, kalau boleh tahu di 2017 itu produk yang pertama kali Ibu pasarkan itu apa, Bu? Kan tadi produknya ada banyak ya, Bu? Betul. Jadi pertama kali itu kita itu bikin fermentasi itu kombucha. Nah, pertama yang saya jual, kalau teman-teman tahu kombucha itu, setiap kita bikin pasti menghasilkan baby SCOBY atau si bakteri tersebut. Nah, itu yang banyak gitu ya. Akhirnya saya coba jual baby SCOBY dulu. Nah, pertama itu, dan lama-lama kita coba minumannya, kita coba lagi, kita jual. Terus dan akhirnya coba kimchi, sauerkraut, ya pelan-pelan step by step ya, dari awal 2017 itu memang saya jual kombucha pertama kali. Seperti itu. Jadi kalau tadi udah dijelaskan kalau di awal itu dimulai dari kombucha, habis itu step by step semakin banyak ragamnya ya, Bu. Kalau mungkin untuk ekoenzim sendiri, kira-kira kapan mulai membuat itu? Kalau ekoenzim ini sebenarnya saya sudah mulai dari 2019, tapi itu tidak saya pasarkan. Jadi memang ekoenzim ini sebenarnya itu untuk kebutuhan kita sendiri gitu ya. Mungkin kalau teman-teman sudah tahu dan sudah mempelajari ekoenzim itu kan sebenarnya pemanfaatan dari limbah organik, benar ya. Jadi kalau saya masak itu kan pasti ada sisa-sisa potongan sayur, kulit sayur, terus udah gitu ada juga kita makan buah, itu semuanya itu kita jadikan bahan sebagai ekoenzim seperti itu. Jadi kita pakai sebenarnya nyuci buah, nyuci sayuran, terus nyuci perabotan rumah tangga. Jadi awalnya itu memang karena pemanfaatan limbah tersebut itu saya tidak terpikir untuk dijual sebenarnya, karena saya kan konsepnya awalnya itu adalah makanan dan minuman fermentasi. Tapi lama kelamaan why not I try, aku coba untuk dijual, ternyata responnya juga bagus. Di 2019 itu mungkin akhir tahun saya mulai coba posting dan ternyata peminatnya ada gitu, karena saya pikir banyak sekali dan mudah sekali dibuat, ngapain kita jual gitu kan. Dan saya pelajari banyak tentang ekoenzim, manfaatnya yang sangat luar biasa, dan akhirnya saya berpikir ya udahlah kita jual aja, coba ternyata laku gitu. Baik, jadi setelah itu kira-kira yang tadi Ibu jelasin kan ekoenzim itu bahan-bahannya dari limbah-limbah organik ya, Bu. Jadi itu yang dimiliki oleh Ibu sehari-hari, atau Ibu berusaha untuk mencari ke mungkin dari toko-toko buah yang ada nih limbah buah yang tersisa gitu. Ada buah yang belum terjual dan ternyata sudah hampir busuk, lalu Ibu mencoba untuk mendapatkan itu. Oke. Jadi konsep dari ekoenzim itu sebenarnya kan kita memanfaatkan limbah kita sendiri dulu gitu. Kalau kita ada, kenapa nggak kita memanfaatkan itu gitu agar tidak menjadi sampah dan menyebabkan apa ya, lingkungan tidak baik gitu kan. Karena mungkin teman-teman udah tahu ya bahayanya limbah organik itu apabila kita buang sembarangan. Nah, biasanya sebelum itu udah lama sekali ya, saya itu membuatnya pupuk, dibuat pupuk atau dibikin. Nah, karena saya tahu tentang fermentasi banyak dan mempelajari banyak hal, ternyata muncullah ekoenzim. Jadi kita harus cari dulu nih poin ekoenzim tuh sebenarnya apa sih gitu. Nah, itu dia. Nah, ekoenzim itu harus dari limbah yang kita gunakan dulu sehari-hari. Kalau memang ternyata pernah masak, nggak pernah
istilahnya tidak ada limbah organik sehari-hari, mungkin bisa cari di toko buah dengan mudah gitu ya. Tapi kalau misalnya seperti saya ibu rumah tangga, setiap hari saya masak, terus apalagi dengan situasi saya ada usaha rumah fermentasi. Nah, rumah fermentasi ini juga kan seperti kimchi banyak sekali kulit-kulit sayur, terus seperti mungkin kombucha saya ada varian rasa-rasa juga, itu menggunakan banyak sekali buah, ada kulit mangga, kulit lemon, banyak sekali yang saya manfaatkan itu dari bahan-bahan yang memang dipakai dari rumah fermentasi gitu. Jadi itulah yang kita harus terapkan. Ekoenzim itu sebenarnya memanfaatkan limbah organik itu dari rumah kita sendiri, seperti itu. Baik, jadi untuk selama ini masih benar-benar bahan-bahannya full dari limbahnya sendiri itu, limbah yang dihasilkan sehari-hari aja. Mungkin itu sampai sekarang atau kan sekarang itu ya sudah dipasarkan, jadi beberapa banyak yang beli atau mungkin pernah kekurangan nggak dengan limbah-limbah yang dihasilkan oleh kegiatan ibu sehari-hari untuk membuat ekoenzim itu sendiri? Memang bagus banget pertanyaan. Pernah sempet itu ya, karena demand-nya bagus, tinggi ya, jadi akhirnya kita kehabisan dari punya sendiri. Akhirnya saya datengin, itu namanya jus buah ya. Saya jus buah, terus saya bilang, Mas, kulitnya tolong simpenin dong buat saya, nanti saya bayar gitu. Pasti dia happy banget kan, karena kan pasti dia karyawan. Jadi akhirnya saya komunikasikan dengan orang yang jual jus, terus nanti sore saya ambil seperti itu. Jadi saya bisa itu saya lakukan mungkin 2-3 kali gitu, karena memang kita kehabisan seperti itu. Kalau boleh tahu kan ibu tadi bilang kalau ibu berarti ibu akan bayar. Nah, Betul. saat itu kira-kira berapa nominal yang ibu bayar untuk mungkin tadi dibilang 5 kilo ya? Iya, saya bayar 10.000 untuk 5 kilo itu. Ibaratnya kasih tip aja sih, nggak banyak, karena sebetulnya dia buang juga kan. Cuman saya bilang sama dia, mohon kulitnya seperti itu. Jadi kan namanya dia pasti buang di tempat sampah, cara apa aja, mungkin nanti dia pakai tisu dibuang atau mungkin sampah lainnya yang akhirnya dibuang. Nah, itu yang saya tidak mau, makanya saya rela membayar. Saya mau membayar karena saya mau dia atur agar sampahnya memang kulit buah saja gitu. Baik, tadi kan kalau di toko jus tadi kan itu ya, berarti cuman meminta ini sebenarnya juga bisa dari daging buahnya juga atau cukup kulitnya aja, atau bagaimana bahan-bahan yang gimana deh untuk ekoenzim ini biar lebih bagus gitu kandungannya. Oke-nya bisa digunakan buahnya, itu juga bisa. Nah, contoh kalau mau ada namanya classic enzim. Nah, kalau classic enzim itu menggunakan buahnya dan nanti hasilnya produknya itu kita bisa konsumsi, diminum. Seperti itu. Nah, tapi kalau ekoenzim ini itu kita bisa mungkin buah yang udah busuk atau kulit-kulit buah itu yang kita bisa manfaatkan. Jadi tergantung pemanfaatan yang akan kalian lakukan gitu. Baik, mungkin kita dari tadi udah nyinggung dari bahan-bahan pembuatan ekoenzim ya. Sekarang mungkin kita kalau boleh tahu sendiri. Oke, buat ekoenzim itu sangat mudah banget ya. Pastinya kalian perlu bahan-bahan yang tadi udah saya sebutkan. Nah, yang pertama kalian harus pastikan ikuti resepnya. Resepnya itu 1:3:10 ya. Jadi 1 itu karena di ekoenzim itu kita perlu 3 bahan. Yang pertama itu kita perlu kulit buah, kita perlu
atau sayuran ya. Terus kita perlu air dan kita perlu gula. Yang kita pakai adalah molase, gula merah tebu. Kenapa kita pilih gula merah tebu? Karena gula merah tebu molase ini dia itu juga sebagai limbah dari bentuknya seperti ini ya. Nah, ini molase namanya. Jadi gula merah tebu seperti ini. Nah, ini dia tuh nempel di produksi pembuatan gula pasir. Nah, ini yang kita manfaatkan. Kalau kita minum kan mungkin kurang higienis atau kurang bagus ya. Nah, biasanya ini tidak dijual tapi dimanfaatkan untuk pembuatan ekoenzim. Mungkin kalau kalian tahu sejarahnya ekoenzim sendiri ya dari Thailand. Nah, itu makanya disarankan pemanfaatannya gitu. Jadi kita nggak buang-buang yang bisa kita konsumsi gitu. Nah, ini seperti gula limbah ini, molase ini bisa kita manfaatkan sebagai ekoenzim. Jadi 3 bahan utama itu, gulanya banding 1, terus 100 gram untuk gulanya. Terus aku udah siapin ya, jadi aku bisa juga bikin ekoenzim di depan kalian ya. Jadi aku udah siapin juga, ini ada buah kulit, itu ada, aku pakai mangga. Terus di sini aku punya jeruk nipis. Terus hari pagi ini tadi aku makan alpukat, jadi kulit alpukat nih ada yang busuk-busuk juga aku masukin ke dalamnya. Jadi kita di sini ada beberapa macam kulit buah. Nah, biasanya untuk bikin ekoenzim itu, sebentar ya biar kalian kelihatan ya, oke. Nah, kalau bikin ekoenzim itu kita mau biar aromanya, karena ini kan bahan-bahan yang kita dibilang sampah lah ya, seperti itu ya. Kita mau aromanya tuh harum gitu. Kalian pernah beli produk ekoenzim rumah fermentasi belum? Belum ya? Belum pernah, Ibu. Jadi kalau yang kita buat itu pasti baunya tuh lebih harum, lebih seger. Jadi biasa kan orang nyengat gitu, terlalu menyengat gitu, jadi nggak enak. Nah, karena fungsi ekoenzim itu aku juga bisa pakai buat pengharum ruangan gitu. Jadi kita dihirup juga enak gitu ya. Nah, jadi aku tambahkan ini daun pandan. Terus juga aku masukin sereh. Kalau punya kulit jeruk itu juga bikin aroma si ekoenzim itu jadi lebih segar gitu. Jadi tiga pokok ini kalau kalian mau bikin ekoenzim lebih enak harumnya itu bisa digunakan. Nah, seperti daun pandan gampang banget dicari ya kan, kita ke depan rumah tinggal potong-potong. Terus udah gitu sereh juga kan mudah sekali ya, mungkin yang aku suka tanam jadi mudah sekali. Nah, jadi kalian harus siapin yang namanya air 1 liter. Air 1 liter itu nggak perlu air matang karena kan kita nggak minum ya. Jadi kita pakai air keran aja. Kalau menurut kalian air keran kalian bersih, air tanah kalian bersih, kalian bisa gunakan itu. Ataupun air hujan. Saya pernah coba menggunakan air hujan, ternyata karena saya tinggal di Tangerang Selatan, Banten ya, masih dekat sama Jakarta. Jadi ketika saya tampung air hujan itu ternyata polusinya banyak sekali. Dan itu saya baru merasa ya, oh ya ampun, ternyata air hujan itu kita pikirnya bersih gitu ya, ternyata itu polusinya banyak sekali. Nah, itu dia saya mencoba mencari bagaimana ya, terus saya coba endapkan air hujan itu supaya berhari-hari, supaya agar dia debunya, kotorannya turun, dan saya gunakan. Itu pun bagus sekali, cuman kan belum tentu tiap hari hujan ya, jadi saya nggak bisa menggunakan air hujan setiap saat. Nah, dan saya sudah campur air 1 liter ini dengan gula molase tadi ya. Saya sudah masukkan. Tadi airnya putih, terus saya masukkan ini. Jadi karena ini lumayan lengket ya, butuh, dan saya nggak mau tangan saya kotor. Jadi tadi saya sudah lakukan sebelum kita melakukan wawancara ini. Jadi saya sudah masukkan air 1 liter dan molasenya. Jadi air 1 liter dan molasenya itu 100 gram aja. Lalu dikocok sampai dia betul-betul larut ya. Oke, dan setelah itu masukin si BO-nya seperti itu. Tinggal masukin aja seperti ini. Kalau bisa cari botol yang lebih besar ya. Ini saya hanya contoh aja, jadi saya nggak masukin semua ya. Jadi setelah itu kita masukin semua BO ke dalamnya, dan kalau bisa cari botol yang lebih besar, jadi dia punya ada ruang di dalamnya seperti ini ya. Dan kalau misalnya kalian tutup seperti ini,
ini tekanannya akan tinggi sekali, akan besar sekali. Itu bisa meledak ya. Karena proses fermentasi itu dia akan membentuk gas ya, dan akhirnya tekanannya besar dan bisa meledak. Nah, gimana solusinya supaya tidak meledak? Kita kasih bolongin pakai jarum aja biar gasnya keluar, seperti itu. Banyak cara, mungkin kalau kalian tahu fermentasi, kalian bisa masukin alat untuk fermentasi, jadi dia ada air di atasnya seperti itu, ya berarti kalian butuh modal, butuh keluar uang untuk melakukan fermentasi ekoenzim. Tapi di sini kan poinnya adalah kita mau memanfaatkan limbah, ngapain kita banyak modal keluar seperti itu ya, intinya itu. Nah, jadi kita manfaatkan botolnya pun nggak usah baru, jadi kita pakai botol plastik bekas itu pun sudah cukup. Nah, jadi dibolongin pakai jarum, dibolongin ya, jadi nanti ada udara keluar dan tidak akan terjadi meledak. Nah, itu. Dan kita juga nggak mau ada udara masuk ke dalamnya. Nah, jadi makanya harus ditutup dengan rapat. Nah, solusinya adalah dibolongkan atau diikat pakai plastik terus dibolongin juga, itu juga bisa, itu solusi juga. Oke. Nah, itu semua masukin deh. Nah, kebetulan ini saya sudah bikin, tapi ini cuma pakai lemon saja. Jadi tidak harus di mix ya. Jadi bebas aja, sampah apapun yang kalian punya di rumah kalian bisa manfaatin. Nah, ini udah dari bulan Juni tanggal 22. Jadi setiap pembuatan itu harus dibuat tanggal. Nah, hari ini saya buat tanggal 4 September. Jadi saya bikin tanggal 4 September di sini. Seperti itu. Jadi nggak harus baru ya, toples plastik bekasnya ini juga nggak perlu baru. Jadi kalau misalnya ini tertutup dengan rapat, kamu harus rajin-rajin, kalau nggak ada bolongannya, harus rajin setiap hari ngeluarin gasnya, pes. Biasanya bunyi seperti itu ya, ngeluarin gas ya, kayak kamu buka Sprite atau Coca-Cola, itu akan seperti itu. Nah, tapi kalau kalian lupa atau nggak ada waktu, akhirnya dia tekanannya kencang-kencang, ketika kalian membuka, kalau dia kuat ya, kalau dia kuat dia nggak akan meledak. Tapi ketika kalian buka, ini bisa banyak tragedi, itu tutupnya nyakitin kepala kita, muka kita gitu, itu kan kita nggak mau ya, hindari itu ya. Nah, jadi itu juga penting diketahui, sebenarnya sangat mudah, stepnya sangat simple banget. Mungkin tadi saya cuma berapa menit melakukannya kan ya. Jadi yang penting kalian tahu takarannya, yang penting kalian tahu gimana caranya, dan diamkan selama 3 bulan, minimal 3 bulan. Setelah 3 bulan kalian boleh panen, saring, terus kulitnya bisa kalian gunakan untuk masker. Jadi banyak banget itu kalau anak orang yang berjerawat parah ya, itu bisa banget sembuh dengan masker ekoenzim dari limbahnya ini aja, bermanfaat banget. Bisa buat masker buat wajah, bisa buat kulit, bisa lembut sekali. Terus udah gitu bisa buat pupuk juga bagus sekali. Jadi kalian bisa manfaatkan, jadi sampai nggak ada yang terbuang sama sekali gitu, jadi tidak ada sampah gitu ya. Nah, saya juga lakukan dengan botol-botol yang besar seperti ini. Jadi kalau kita ada limbahnya sedikit, kita pakai botolnya yang kecil. Kalau limbahnya banyak, kita pakai yang besar. Jadi pastikan jangan terlalu banyak, jangan penuh sampai penuh seperti ini ya. Jadi harus ada ruangnya. Kenapa harus ada ruangnya? Karena perlu perputaran oksigen juga, itu juga penting seperti itu. Jadi lihat ya, pasti ada ruangnya ya setiap. Dan setelah dipanen dia akan menghasilkan seperti ini warnanya, cantik sekali ya, warnanya seperti ini. Kita udah saring, nah itu baunya pun aromanya tuh segar, yang kalau misalnya kita BO-nya mungkin sayur-sayuran itu nanti baunya mungkin terlalu strong, terlalu ada busuknya gitu kalau hanya sayuran aja. Jadi kalau kita bisa kombinasi dengan buah-buahan, terus dari 3 hal yang mungkin kalau kita mau aromanya bagus, kan balik lagi ya, kita niatnya untuk apa. Kalau misalnya niatnya untuk hanya dibuang di, kan banyak sekali ekoenzim itu dibuang di got, di danau untuk supaya membersihkan air di danau atau di got tersebut ya. Jadi kalau niatnya hanya itu, karena saya juga selalu kadang-kadang melakukan itu. Jadi kita nggak perlu harus ada daun pandan, serai atau atau jeruk, kulit jeruk gitu. Tapi karena saya pemanfaatnya untuk ruangan, jadi saya mau aromanya bagus. Jadi tergantung niatnya untuk apa. Nah, seperti itu kira-kira teman-teman. Mudah kan ya? Untuk hasil fermentasinya itu apakah ada peluang untuk gagal, Bu? Kayak misalkan fermentasinya tidak berhasil. Oke. Jadi
proses fermentasi itu kalau tidak berhasil itu kita bisa lihat dari mungkin ya, jadi atasnya itu ada jamur, terus warna hitam. Nah, itu berarti fermentasi kalian gagal. Tapi biasanya itu jarang sekali ditemukan. Nah, biasanya pun itu karena masuk udara ke dalam gitu, seperti itu. Jadi makanya harus tertutup rapat. Iya, gitu. Berarti untuk fermentasi yang gagal itu apakah hasilnya itu dibuang saja atau bisa diproses lagi biar berhasil, Bu? Nah, ada beberapa yang kita tidak bisa diselamatkan karena tidak bekerja, dia tidak bekerja fermentasinya. Ada juga yang kita bisa selamatkan. Nah, biasanya tumbuh belatung di atasnya atau jamur putih di atasnya. Nah, kalau terjadi seperti itu, kita bisa selamatkan dengan memberikan tambahan gula, yaitu makanan untuk mereka, dan kita aduk lagi gitu. Nah, untuk solusi yang kalau misalnya karena ada beberapa dua problem ya, kadang-kadang ada belatung banyak di dalamnya. Nah, itu dengan kita memberikan gula, dia akan mati si belatungnya itu gitu. Mungkin juga belatungnya itu apa namanya dari sisa-sisa buah yang busuk kan. Nah, dia berkembang biak. Berarti kan harusnya kalau misalnya di proses fermentasi itu dia tidak akan hidup, tidak akan berkembang. Berarti kan ada kesalahan dari proses pembuatan awal atau mungkin BO-nya tidak bersih. Itu juga kan jadi pastiin juga teman-teman juga harus, contoh kulitnya kan kita mau buat makanan juga kan pasti kita cuci kulitnya dulu baru kita kupas seperti itu ya. Jadi ya kita juga harus bersih juga seperti itu. Oke, ada lagi? Baik, itu tadi kan ada yang pakai tutup botolnya nggak perlu dibolongin dan ada yang dibolongin ya Bu. Misal nggak dibolongin kan tadi harus dibuka tiap harinya ya pelan-pelan gitu. Jadi kalau yang sudah dilubangin itu kayak ya udah dibiarin gitu aja ya. Betul. Cuman kadang kan kita nggak setiap saat ya, maksudnya sibuk ya, mungkin dengan kesibukan waktu. Jadi menurut saya dengan solusi dibolongin itu ya udah kita kan diemin aja 3 bulan nggak akan mengganggu kita gitu. Tapi dengan kayak kita punya PR gitu, tiap hari harus bukain, karena kalau lupa udah pasti hancur deh, meledak ini ya tutupnya nggak kuat ya, ini bisa meledak ke mana-mana. Itu ledakannya itu bisa luar biasa sampai ke atas apa namanya, langit-langit rumah gitu. Nah itu kan jadi berantakan kemana-mana, kotor gitu ya. Jadi ya menurut saya itu solusi sih dengan cara membolongkan. Atau ada juga kalau teman-teman mungkin udah tahu ya, ada yang ada air di sampingnya, botol mungkin botol kecil seperti ini dikasih air, terus dikasih selang, terus dimasukin ke sini. Nah itu kan supaya gasnya berputarnya bagus ya, seperti itu. Nah itu saya lebih cari yang sesimpel mungkin aja sih, seperti itu. Iya. Oke, jadi awalnya saya jual hanya ini aja ya, bikin seperti ini 250 mili, ini saya jual 19.000. Jadi saya nggak jual mahal-mahal ya, segini 250 mili. Jadi ini pun makainya tuh sedikit banget teman-teman nih, kalau mungkin cuma 1 sendok. Contoh kita mau nyuci sayuran gitu ya, nah itu taruh 1 sendok di air di dalam baskom, itu kita bisa cuci. Nah itu kayak menghilangkan pestisida, apa namanya, racun-racun yang ada di dalam yang menempel di sayuran itu, bahan kimia, hama itu juga bisa keluar. Jadi sayuran, buah-buahan. Jadi kayak contoh kalau teman-teman tahu buah apa ya, anggur, kalau ngelihat pasti ada putih-putihnya ya. Nah kita taruh aja itu anggur di dalam baskom, terus kita kasih 1 sendok, kasih air penuh, terus itu nanti putih-putihnya tuh hilang. Nah itu kan kita nggak mau, itu kan nggak bagus juga, kita mau makan kesehatan tapi ternyata
ada pestisida yang menempel, ada bahan kimia yang menempel dan nanti akan masuk ke tubuh kita. Nah, itu yang kita nggak mau. Nah, jadi ekoenzim ini saya jual memang hanya murni seperti ini aja, dan saya udah mau mulai pembuatan untuk sabun. Karena kalau kalian tahu saya juga menjual sabun organik dari kombucha, kefir dan berbagai macam fermentasi saya jadikan sabun wajah, sabun badan juga. Nah, jadi saya memang belum ada waktu karena terlalu banyak fermentasi yang saya gunakan. Jadi saya memang lagi keinginan sekali untuk membuat sabun dari apa namanya ekoenzim gitu ya. Karena ekoenzim kalau untuk pribadi saya sudah pakai, tapi kalau untuk dijual ke umum saya belum, karena semua yang saya jual itu pasti saya melalui proses saya gunakan dulu. Jadi saya makan dulu, saya pakai dulu, teman saya pakai gimana coba, istilahnya kasih testi dari saudara, sanak saudara. Nah itu setelah itu saya baru ada kepercayaan untuk menjual seperti itu. Nah saya juga sudah bikin sabun cuci baju dari ekoenzim. Terus sabun cuci piring dari ekoenzim. Jadi sebenarnya banyak sekali dari ekoenzim yang saya sudah bikin, tapi saya belum pasarkan karena saya belum ada kepercayaan untuk menjual lebih jauh ya. Tapi yang sejauh ini saya baru ini aja sih, karena saya memang awalnya itu fokusnya di makanan dan di minuman fermentasi gitu. Jadi untuk yang lain-lain mungkin menyusul. Bu, untuk ekoenzim yang sudah jadi tersebut, yang sudah ada di dalam botol, Ya. apakah gasnya perlu dibuang lagi atau tidak usah? Oke, jadi fermentasi kan membutuhkan waktu lama ya, bisa minimal itu 3 bulan. Ketika sudah 3 bulan itu tidak ada, biasanya sudah tidak terlalu strong ya, karena udah tidak ada gulanya lagi ya. Kalau mungkin masih 1 bulan, 2 bulan itu masih ada tekanannya. Tapi kalau sudah 3 bulan lewat itu tidak ada lagi. Ini sudah mungkin 1 tahun ya. 1 tahun udah nggak ada lagi ini, udah nggak ada lagi gasnya ya, sudah hilang gitu. Jadi makanya kita nggak mau itu ada, itu makanya prosesnya itu panjang. Setahun, 2 tahun, 3 tahun pun nggak apa-apa, nggak akan rusak, nggak akan basi seperti itu. Ya. Berarti untuk ekoenzim ini semakin lama difermentasi semakin baik ya, Bu? Betul. Semakin lama difermentasi semakin bagus hasilnya. Seperti itu. Jadi ini mungkin kayak ini saya akan diamkan selama 6 bulan juga nggak apa-apa. Saya nanti aja kalau ada waktu kapan saya sempat, karena kan saya sebenarnya nggak terlalu fokus di ekoenzim untuk diperdagangkan ya sebenarnya untuk awalnya ya, karena memang saya lebih concern untuk kebutuhan sehari-hari kita gitu ya, untuk cuci buah, untuk cuci sayuran, dan perabotan lainnya. Jadi memang saya buat kalau kelihat saya nggak, karena ini posisi saya di bawah, ruang fermentasi saya ada di atas, maaf saya nggak bisa karena ruang produksi ya, jadi kita ada packing pasti ada suara krek suara apa lakban, jadi saya nggak mau terdengar suara berisik. Kalau di atas itu banyak sekali berderet, mungkin nanti kalau mau saya bisa fotokan buat teman-teman, tapi kalau untuk video mungkin saya nggak bisa bawa banyak ke bawah karena berat sekali. Dan itu ukurannya lebih besar lagi, 5 liter, 15 liter, 19 liter ya, 19 liter gitu. Oke. Baik Ibu, mungkin kita kembali ke bisnisnya Ibu ya. Nah, dari produk-produk yang sudah Ibu buat ini, Ibu memasarkan di mana saja? Oke. Untuk semua produk, tidak hanya ekoenzim itu, saya hanya menjual di marketplace aja. Jadi ada Tokopedia, Bukalapak, terus Shopee, terus ada di apa sih? Lazada. Nah, pokoknya semua marketplace, Instagram juga, cuman memang lebih banyak saya lebih concern di semuanya di penjualan secara marketplace aja gitu. Baik Ibu, berarti Ibu sudah berusaha untuk memasarkan di berbagai marketplace ya?
Ya, betul. Nah, kalau saya boleh tahu, Bu, kan tadi kan perbandingan bahannya kan 1, 3, 10 ya, berarti itu misal di 1 liter air yang awalnya dibuat, nah itu pas sudah jadi ekoenzim itu, apakah airnya tetap jadinya 1 liter itu atau ada berkurangnya, Bu? Jadi perbandingan antara ketika bahan awal, dan perbandingan dengan 1 bahan liter berikutnya. sih. Tetap hasilnya 1 liter. Oh, tetap 1 liter. Iya, karena kan tidak ada penguapan kan. Tidak ada penguapan. Ketika ada penguapan, air itu akan habis lama-lama. Kayak contoh kamu taruh gelas, terus ditutup kain, didiamin selama 1 bulan atau lebih, itu lama-lama ada namanya proses penguapan. Nah, kalau misalnya kita tutup rapat, dia tidak akan berkurang. Gitu. Baik Bu, kalau boleh tahu dari penjualan itu apakah pada awalnya mengalami kesulitan nggak Bu? Kalau kesulitan sih pasti ada ya, namanya produk yang tidak tidak awam, tidak apa ya, tidak biasa ya, mungkin disebutnya tidak biasa ya. Mungkin kalau saya jualan bakso, semua orang udah tahu bakso. Tapi kalau saya jualan seperti rumah fermentasi seperti ini ya, ekoenzim apaan sih ekoenzim? Perlunya edukasi pasti ya. Makanya saya buka YouTube channel, Instagram agar apa sih itu ekoenzim gitu kan? Apa sih kombucha, apa sih fermentasi? Nah, disitulah peluang saya memasarkan produk-produk saya melalui media sosial itu. Yang pertama pastinya YouTube ya, karena bagaimana cara buat. Mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin ekoenzim saya belum terlalu banyak ya di YouTube ya, tapi beberapa saya sudah posting-posting melalui short YouTube itu mengenai ekoenzim juga. Jadi intinya kita perlu edukasi karena ini produk yang nggak biasa dan nggak banyak orang tahu. Saya mau ngobrol sama tetangga aja ngomong ekoenzim, apaan ekoenzim gitu kan. Jadi saya perlu jelaskan ke mereka A sampai Z gitu kan, gimana bisa terjadi, gimana bisa dan manfaatnya apa, dan itu butuh proses dan pastinya nggak mudah seperti itu. Bu, untuk saat ini berarti bahan-bahan yang Ibu dapat, Ibu mendapatkannya dari tukang-tukang jualan jus, tukang buah seperti itu ya, Bu ya? Betul, tapi itu mungkin tadi saya udah infokan ya, itu mungkin 3 kali aja saya karena waktu itu saya banyak sekali menggunakan, saya bikin sabun, saya bikin banyak karena terlalu excited ya, jadi saya bikin banyak banyak produk. Tapi untuk pribadi sendiri karena belum saya jual, yang tadi saya bilang saya belum jual produk-produk lainnya karena semuanya saya pakai buat pribadi dulu gitu ya. Itu pernah memang saya beli 3 kali di toko buah, toko nanas yang kan biasa tuh kalau orang jual nanas pinggir jalan, kalau misalnya di Jakarta tuh uh, kulitnya udah dikupas gitu. Nah itu kulitnya saya minta pernah, tapi saya nggak bayar ya itu ya, karena saya mau bayar dia menolak gitu. Jadi yang memang saya itu cuma di apa namanya tadi toko jus itu aja gitu. Lalu untuk saat ini Ibu mendapatkan bahan segitu banyaknya dari mana, Bu? Karena kan saya tadi buat kimchi itu isinya itu ada lobak, ada wortel, ada sawi putih, ada jadi banyak macam-macam sayur di dalam kimchi ya. Nah itu banyak sekali limbahnya, ada kulitnya, kulit lobak, terus potongan sawi putih ujungnya kan itu kita nggak bisa makan kan. Nah itu kita semua aku manfaatin sebagai ekoenzim seperti itu. Terus yang tadi buah-buahan saya pakai ada buah nanas, saya banyak sekali menggunakan jeruk lemon karena saya pribadi konsumsi lemon setiap hari sebelum makan itu saya minum lemon sama cuka apel, dan itu jadi saya tuh bisa per lemon tuh sampai 3 kilo dalam 1 minggu. Jadi suami saya itu selalu konsumsi air lemon, itu bagus banget kalau kalian searchingnya itu manfaatnya bagus sekali ya. Nah ini semuanya lemon ya, ini semuanya lemon. Jadi saya jeruk nipis, lemon itu banyak sekali. Nah makanya kita sekarang udah nggak kekurangan sama sekali BO, limbah organiknya tuh
sudah banyak banget gitu, apalagi rumah fermentasi semakin berkembang ya kan, pastinya alhamdulillah. Jadi kebutuhan kimchi, kebutuhan sauerkraut itu dari kol difermentasi sama wortel. Nah itu banyak kulit wortelnya, banyak juga kalau misalnya kol itu bagian ujung tengahnya juga kan nggak bisa dimakan kan, itu jadi itu yang kita manfaatkan untuk fermentasi seperti itu. Lalu kalau misalkan ibu membutuhkan seperti tadi misalnya ngambil dari pedagang buah, pedagang rujak seperti itu, ibu langsung yang mendatangi mereka ya? Ya, betul. Jadi saya datang ke mereka, saya bilang aku beli dong kulitnya gitu kan. Tapi yang jus buah itu dengan senang hati dibayar dengan 10.000. Tapi yang nanas itu dia menolak, nggak usah, nggak apa-apa. Anyway dia dibuang juga gitu kan. Jadi kalau misalnya sebenarnya ini low cost banget. Jadi bener-bener sangat sedikit sekali pengeluaran biaya untuk pembuatan ekoenzim. Paling kita butuh beli apa ya? Gulanya aja. Ini gula molasenya ini saya butuh modal 19.000 per kilo. Nah, kita pakainya untuk 1 liter itu cuma 100 gram. Jadi kalau misalnya kita mau bikin 10 liter, kita bisa pakai sekilo. Jadi modal 10 liter itu cuma Rp19.000 aja. Dan BO-nya kita bisa manfaatin dari sampah-sampah kita di rumah seperti itu. Untuk sampai saat ini apakah pernah ada pedagang buah yang langsung menghubungi ibu untuk memberikan sampah-sampah tersebut? Belum sih, tidak sih, karena saya memang tidak terlalu banyak butuh dari luar ya, karena kita ada usaha dan setiap hari pun kita produksi gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh saya mau bikin 10 kilo 19 liter gitu ya. Nah, jadi biasanya saya itu kita kumpulin dulu bisa. Jadi kalau misalnya saya nggak mau buat satu botol yang tadi kecil segini ya, saya bisa dengan wadah yang besar tadi, tapi saya kumpulin dulu gitu. Jadi saya pelan-pelan, saya masukin dulu gitu. Nanti tinggal saya, oh ya hari ini saya masukin 300 gram. Oh hari ini saya masukin. Jadi kita bisa juga menyicil, tidak harus langsung seperti itu. Jadi kita udah masukin, let's say kita udah masukin 1 liter air dan gulanya ya. Nah setelah itu kita tinggal cicil aja pelan-pelan gitu. Itu pun kita bisa manfaatkan seperti itu. Karena yang kembali lagi konsep ekoenzim itu apa gitu kan? Karena sebenarnya itu sebaiknya mungkin tidak diperjualbelikan ya mungkin ya. Jadi sebaiknya malah ini dimanfaatkan untuk lingkungan. Ini untuk jangka yang panjang loh, jangka yang nanti loh, untuk ibaratnya kamu masih muda ya, mungkin cucu-cucu kita nanti itu, karena mungkin kalau adik-adik pernah dengar belum lama ya kayaknya itu ada ledakan di Bandung itu karena limbah organik gitu. Jadi makanya itu menewaskan, ntar Google deh kalau kalian belum tahu informasinya. Itu di Ngelewi, pokoknya di Bandung itu suatu TPA pembuangan sampah itu yang meledak itu sampah organik. Jadi dia tuh karena gas metanol kalau nggak salah ya, gas metanolnya tinggi banget nih sampah organik ini. Makanya kita tuh harus memisahkan sampah organik sama sampah rumah tangga lainnya gitu. Nah itu penting banget gitu. Makanya ketika saya mengetahui ekoenzim, saya rasa this is the best way gitu. Maksudnya aku nggak buang sampah. Tadinya aku kompos ya, banyak tikus sekali. Aduh, kita buang kompos, tapi tikus hancurin kompos kita gitu kan. Itu kayak jadi ganggu lingkungan saya kan. Jadi mungkin banyak cara kompos ya. Anyway, untuk ekoenzim ini menurut saya solusi banget nih untuk pembuangan sampah-sampah rumah fermentasi. Itu sih poin utama saya awalnya seperti itu. Jadi memang untuk mencari benefit di ekoenzim tuh memang saya tidak terlalu mungkin untuk sekarang ya, mungkin kalau nanti saya berpikir mau jual yang sabun yang tadi saya sebutkan tadi, nah itu nanti mungkin untuk masa kedepannya, tapi untuk sekarang ini dan sebelumnya itu saya memang lebih pentingnya itu adalah konsepnya itu untuk memanfaatkan sampah organik bagaimana nanti untuk kedepannya tidak menjadi pencemaran lingkungan seperti itu.
Coba nanti di Google deh, ada itu ledakan besar sekali di Bandung dan itu menewaskan banyak orang. Nah, itu membuat lebih membuka diri gitu agar kita lebih sadar diri bagaimana sih kita memanfaatkan limbah ini agar lebih baik dan bermanfaat. Ternyata manfaatnya luar biasa, ribuan manfaat yang banyak, menyembuhkan orang juga. Jadi ya tidak hanya lingkungan tapi juga untuk kesehatan, seperti itu. Untuk bahannya sendiri, adakah kriteria yang misalkan buah atau limbah yang sangat bagus untuk dijadikan ekoenzim, dan lalu adakah limbah yang tidak bagus untuk dijadikan ekoenzim? Oke. Semua limbah sampah organik itu bagus membuat ekoenzim. Tadi udah mungkin saya sempat sounding juga ya. Memang tergantung manfaat, tergantung apa niat kita gitu ya. Kalau kita tadi maunya buat pengharum ruangan berarti kita maunya lebih wangi ya kan. Jadi yang tadi kalau intinya membuat ekoenzim itu bisa pakai limbah organik apa saja. Bisa apapun. Kulit, buah busuk itu bisa digunakan. Baik Ibu, jadi kalau kesimpulannya mungkin karena Ibu adalah ibu rumah tangga, banyak kegiatan rumah tangga, selain itu juga Ibu membuat produk-produk yang menghasilkan limbah-limbah lain yang bisa diproses lagi jadi ekoenzim, jadi mungkin Ibu cukup dari limbah-limbah kegiatan rumah tangga sendiri, jadi cuma beberapa kali aja harus mencari ke toko buah, toko jus seperti itu ya Bu. Nah, Betul. jadi rencananya untuk tugas mata kuliah kami ini, kami berencana untuk membuat rancangan sistem yang menghubungkan antara penjual buah selanjutnya dengan pengolah ekoenzim dan kepada konsumen juga Ibu. Jadi mungkin itu selain bermanfaat untuk Ibu yang mengolah ekoenzim juga untuk pengolah-pengolah lain yang mereka hanya membuat ekoenzim saja, sehingga bahan yang mereka miliki, maksudnya limbah yang dari kegiatan sehari-hari mereka kurang gitu. Jadi mereka membutuhkan bahan langsung dari toko buah itu tersebut. Nah, jadi semisal ya Ibu sebagai pengolah ekoenzim, kira-kira saya mau tanya, kira-kira berapa harga yang akan Ibu terima ketika ketika toko buah tersebut ingin mengirimkan limbah buahnya tersebut, buah yang sudah mengkerut mungkin iya, dan sudah tidak bisa dijualkan. Kira-kira harga berapa yang akan Ibu terima? Oke, jadi biasanya kalau misalnya warung toko-toko buah ya, nah biasanya itu mereka malah tidak ingin dibayar karena mereka pun harus membuang. Mereka harus membuang, benar nggak? Sekarang busuk siapa yang mau beli? Ya kan? Kita aja nggak mau, ya kan? Nah biasanya mereka kalau kita minta pun dia happy gitu. Ya belajar Mbak. Tapi yang seperti saya bilang kan, saya memberikan 10.000 itu dia happy banget gitu dengan dia istilahnya memilah sampah ya. Jadi memilah sampah tersebut. Nah, mereka happy gitu 10.000. Tapi saya yakin semua toko buah yang atau pasar deh, apalagi kalau kalian ke pasar itu limbah sayur, limbah buah-buahan rusak itu banyak sekali. Dan orang nggak mau beli lah kayak gitu, pasti orang biasanya dibuang. Dan sepengalaman saya, ada namanya komunitas ekoenzim ya. Jadi komunitas-komunitas itu pun mereka biasanya mendatangi pasar, mendatangi toko buah, dan itu mereka diberi dengan cuma-cuma, gratis gitu. Jadi mereka tidak perlu membayar. Ibarat pun contoh kayak tadi, udah saya bayar nih, nggak mau gitu. Itu toko buah nanas itu yang bukan toko sih, dia di pinggir jalan jualan nanas, itu pun menolak gitu. Enggak usah gitu. Karena ya itu limbah sampah. Siapa sih yang mau beli sampah? Benar nggak? Nah, tapi kan ini sebenarnya bernilai gitu loh. Sampah ini bernilai dan manfaatnya luar biasa kalau kita tahu caranya.
Nah itu kan penting juga ya. Jadi menurut saya nggak ada harganya gitu kalau untuk sampah tersebut gitu ya. Cuman ya tinggal kembali lagi keikhlasan kita kalau kita mau memberi dan dia mau menerima atau tidak, seperti itu. Jadi kalau mungkin ya memang biasanya limbah memang sudah banyak ya Bu, jadi kayak penjual buah pun bingung mau diapain, jadi mungkin kalau diberikan lebih bermanfaat aja. Jadi mungkin misal dari harga, mungkin itu juga menurut ke toko buahnya itu sendiri. Jadi misal Betul. mau ngasih ya mau ngasih aja, misal nanti mematok harga mungkin mungkin misal terlalu tinggi kayaknya juga nggak mungkin, atau bisa dinego aja gitu ya Bu. Betul, betul. Nah, baik, kan ini tadi saya bilang mengenai perancangan sistem yang ingin kami kerjakan untuk tugas kami. Nah, kan itu tadi menghubungkan antara penjual buah dengan pengolah, selanjutnya pengolah dengan konsumen. Nah, kalau sistem kami kan berarti nanti produk-produk yang bisa dipasarkan di situ adalah produk dari ekoenzim maupun turunan-turunannya. Seperti yang tadi Ibu bilang, Ibu sudah mencoba untuk membuat sabun, sabun cuci, dan semacam itu. Nah, kemungkinan, tapi kan beberapa masyarakat masih belum paham nih mengenai ekoenzim itu. Nah, apabila kami memberikan fitur edukasi untuk masyarakat-masyarakat yang ingin membeli ekoenzim itu tersebut, ekoenzim itu. Nah, kira-kira dari Ibu kemungkinan berkenan atau tidak untuk memasangkan artikel atau mungkin video edukasi mengenai ekoenzim itu sendiri, Bu? Oh ya, pasti, pasti. Karena konsep rumah fermentasi itu tidak hanya benefit atau keuntungan ya. Jadi konsep rumah fermentasi itu memang seperti sekarang ini yang saya lakukan ya. Jadi nggak semua orang melakukan ini. Mereka biasanya berjualan hanya memikirkan keuntungan. Tapi konsep rumah fermentasi adalah memang saya berjualan dan mencari keuntungan, tapi di situ pun saya ada misi-misinya saya. Visi misi saya adalah mengedukasi banyak orang. Makanya saya dengan senang hati adik-adik memilih saya menjadi wawancara hari ini. Jadi itulah, edukasi itu sangat penting buat saya. Jadi dengan produk yang unik, menurut saya sangat unik sekali. Jadi perlu sekali untuk banyak orang tahu. Jadi makanya tadi saya mau kemarin saya bilang ya, mau di videonya di record, karena nanti saya akan upload di YouTube Rumah Fermentasi sebagai edukasi, seperti itu. Jadi konsepnya seperti apa nanti untuk publikasinya nanti? Nah, mohon maaf, Ibu, publikasi mengenai apa tadi? Tadi gimana nanti konsepnya seperti apa publikasinya yang tadi ditawarkan? Enggak, kalau kita kan mata kuliah kami ini baru sebatas rancangan sistem aja. Jadi kita ini sedang mencari kira-kira fitur-fitur apa nih yang tepat untuk penjual buahnya, untuk pengolah ekoenzimnya, dan untuk konsumennya. Jadi mereka bisa dapat manfaat-manfaat dari situ juga. Oke, baik. Oke. Mungkin masuk ke pertanyaan terakhir ya Bu. Kalau Ibu kan sudah memasarkan di beberapa marketplace ya. Kalau di marketplace itu kan dia biasanya udah disediain, ada bisa lewat m-banking, kalau di Shopee bisa pakai Shopee Pay, Tokopedia bisa pakai GoPay. Nah, misal ini nanti akan ada rancangan sistem baru. Nah, Ibu lebih cocok misal ada pembeli dari luar kota maupun mungkin bisa aja juga di sekitar situ deh. Kira-kira pembayaran apa yang cocok untuk Ibu, yang Ibu rasa cocok? Oke, kalau misalnya marketplace kan pasti otomatis langsung ya ke marketplace ya pembayarannya. Nah, kalau misalnya direct selling itu saya prefer memang transfer tidak cash. Gitu, karena lebih mudah ya untuk pencatatan. Kalau cash bisa masuk kantong sendiri nanti. Jadi memang saya prefer kalau misalnya ada penjualan, contoh kayak biasanya saya suka buka bazar-bazar gitu, itu pun pasti saya prefer cashless. Jadi dia transfer seperti itu. Atau pakai QR ya, sekarang udah QR ya.
Jadi walaupun di bazar-bazar offline gitu, lebih pembayarannya enak ke cashless Betul. aja ya, udah terdaftar, udah. Pastikan nanti kita nggak harus nyatet ya kan, sudah tahu pembayarannya apa, lebih mudah sih. Jadi lebih terorganize gitu aja sih, lebih simpel buat kita. Jadi kita nggak perlu ngitung-ngitung, uangnya semua udah ada di rekening. Tapi kalau kita cash, kita tulis di sekian ya kan, jadi lagi gitu, pembayarannya apa, berapa. Baik Ibu, mungkin ini terakhir dari yang terakhir. Tadi saya udah bilang terakhir. It's Mungkin okay. baik, mungkin dari Ibu sendiri, kalau kita kan tadi baru kepikirannya itu nanti kalau dari penjual buah ke pengolah kan nanti mereka bisa saling kabar misal ada buah yang sudah tidak layak. Nah, Betul. kalau dari pengolah ke konsumen kan nanti bisa ada jual belinya, habis itu ada edukasinya. Mungkin dari Ibu sendiri ada nggak kepikiran kira-kira ingin ada fitur apa gitu? Fitur. Iya. Gimana ya? Karena teknologi itu tidak bukan nggak bilang anak jargon ya, maksudnya biasanya orang toko buah itu kan males yang namanya aplikasi, maunya ya mungkin ada, bukan mau bilang dia kurang pendidikan ya, tapi menurut aku penjual toko buah pinggir jalan kan, kalian ngomong tentang pinggir jalan kan, biasanya mereka nggak perlu educated kan. Nah, dan biasanya menurut saya dia kurang ya untuk masalah mungkin fitur atau aplikasi ya. Dan setiap saya ada toko buah di depan ya, dan saya suka datang juga belanja di sana beli buah. Itu pun, Mas boleh transfer nggak? Kadang-kadang kan zaman sekarang tuh udah malas banget nggak sih yang namanya cash, bener nggak? Apa-apa udah curious aja deh Mas, ada curious nggak gitu kan? Dan belum ada hal-hal kayak gitu untuk, mungkin udah mulai ya sekarang, mungkin udah sebagian besar, mungkin toko bakso, abang bakso aja sekarang mungkin udah ada curious ya. Tapi itu butuh edukasi juga untuk mereka untuk melakukan hal-hal seperti aplikasi, fitur-fitur yang mungkin buat mereka untuk harus belajar dari awal gitu. Sedangkan dengan terima cash sudah lebih gampang selesai. Kalau kita kan pikirnya, mungkin kalau yang educated pikirnya more simple gitu dengan adanya aplikasi dan kita gampang mempelajari, bener nggak? Tapi kalau toko buah pinggir jalan, I don't think ya. Maksudnya, well, mungkin kita bisa coba ya. Mungkin kalian dengan program kalian yang mungkin nanti akan kalian bikin ya, mungkin itu bisa membantu abang-abang buah yang mungkin sistem keuangannya dengan mudah kalian bisa sesuaikan agar lebih mudah mereka. Yang penting intinya kalian harus bikin sesimpel mungkin, dan mereka akan lebih mudah mempelajari dan mau ikut. Nah itu yang kadang orang menolak ikut, bener nggak? Dan biasanya orang susah, nggak usah deh gitu kan, ribet deh gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian membuat fitur yang mungkin mudah dipahami gitu, apalagi biasanya yang jual buah itu udah bapak-bapak tua gitu kan ya. Jadi it's not easy buat mereka untuk ngikutin teknologi yang sekarang, mungkin handphone dia pun yang mungkin nggak bisa buat WhatsApp, cuman bisa yang penting buat telepon kayak gitu sih. Jadi ya harus harus cari aplikasi yang benar-benar memudahkan mereka, mengetahui gimana cara keuangannya lebih mudah gitu ya, dan gimana supaya mungkin setiap customer dicatat nomornya gitu kan, dibikin sistem delivery. Kadang orang malas keluar sekarang ya semenjak COVID ya. Ini kalau misalnya kalian mau butuh saran ya. Jadi bisa juga dibikin sistem yang mereka bisa simpen nomor pelanggan di situ. Jadi kalian bisa share, hari ini ada buah baru ini apa ya gitu. Jadi mereka bisa posting broadcast message gitu, baru datang buah segar nih, mangga dari sini, contoh kayak gitu. Jadi mereka bisa menerima pesanan secara online juga. Karena sekarang ya, bukannya saya karena online itu yang sekarang orang udah malas kemana-mana, mall aja udah mulai sepi, bener nggak? Toko-toko aja udah mulai sepi, jadi orang prefer duduk manis di rumah ya kan, dengan kesibukannya mereka, pesan kirim. Jadi kalau kita bisa lebih menerapkan sistem delivery, free delivery, atau mungkin ya
Nah, mungkin kalau kalian mau bikin aplikasi seperti itu dan bisa membantu toko-toko buah gitu ya, itu juga bisa menjadikan inspirasi mereka supaya pembelinya nggak datang tapi dia yang datang ke customer, mungkin itu. Baik Ibu, terima kasih atas insight-nya. Mungkin nanti kita coba tanya-tanya ke toko buah sendiri, mungkin kira-kira nanti mereka lebih cocok dengan sistem yang seperti apa juga ya Bu ya. Betul. Baik, mungkin saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah mau menjadi narasumber kami, telah memberikan informasi-informasi yang kami butuhkan. Karena sekiranya beberapa saat lagi kita mau ada kegiatan lainnya juga, jadi mungkin saya tutup setelah ini Ibu. Sebelumnya mungkin mau dokumentasi dulu Ibu, Baik. mau di screenshot ya. Mungkin saya hitung ya, 1, 2, 3. Nah, mungkin sekali lagi ini. Satu, dua, tiga. Kirim ya. Iya Ibu. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Semoga bisnisnya lancar-lancar dan bisnisnya juga sesuai dengan visi dan misi Ibu untuk lingkungan yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Terima Bu. kasih. Mari. Mari.